Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan menolong kami, Tuhan menopang kami di dalam setiap kami menjalani aktivitas kami. Dan ampuni kami Tuhan jika sepanjang kami menjalani kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melihat betapa besar cinta kasih Tuhan dan memampukan kami supaya kami juga dapat menyatakan kasih kami kepada Tuhan dan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan dalam kesehariannya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjalankan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang bahagia, penuh sukacita, dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan semangat. Bacaan kita hari ini sebenarnya bisa dibaca dari ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-17. Nanti silahkan dibaca di rumah ya. Tetapi ayat 13 sampai 17 itu punya nasihat yang berbeda. Jadi kalau saya campur-campur nanti terlalu banyak yang harus direnungkan. Maka saya memutuskan untuk mengambil ayat yang ke-11-12 saja karena sangat-sangat relate, sangat berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh Indonesia hari-hari ini. Ya enggak seluruh Indonesia juga, tetapi ketika saya menonton televisi saya nggak nonton televisi sih Bapak Ibu, maaf. Ketika saya membaca berita online, daring, atau bahkan saya kemarin ngintip di koran, ada satu berita yang secara terus-menerus dibahas, yaitu berita tentang seorang selebritis, penyanyi perempuan yang sedang tersangkut masalah karena video yang beredar dan sekarang masih dalam proses hukum dan lain-lain yang saya nggak mau terlalu membahas videonya, apalagi membahas masalah hukumnya, karena itu tidak berkaitan dengan bidang saya. Nanti kalau saya membahas malah terjadi kesalahan di sana-sini. Tapi yang mau saya bahas adalah komentar-komentar netizen, karena kebetulan saya mengikuti akun Instagram penyanyi tersebut, karena saya memang sangat menggemari anaknya yang lucu itu. Nah, dan saya membaca komentar-komentarnya bagaimana mereka berkata bahwa kok bisa ya dia melakukan itu, lalu mengatai juga untung sekali mereka sudah bercerai karena suaminya terlalu baik untuk dia. Lalu ketika melihat kolom komentar mantan suaminya, saya juga mengikuti ya karena saya suka anaknya. Nah, mereka juga membahas, ya ampun untung sekali sudah berpisah, baik sekali hatimu, dan nanti kalau ada foto dengan perempuan ini lebih baik dibandingkan mantan istrimu dan lain-lain. Pokoknya setiap perempuan itu mengeluarkan foto atau membuat apapun, begitu juga mantan suaminya, akan selalu ada komentar dari orang-orang yang melihat, dan bahkan mereka menyediakan waktu untuk berkomentar. Ada yang berkomentar menguatkan bahwa masalah ini akan selesai, Tuhan akan menolong, tetap kuat, tetap semangat, kamu adalah orang yang baik, kamu akan melewati masalah ini. Banyak yang berkomentar, tapi juga tidak sedikit yang menjatuhkan. Ya ini kan perbuatan kamu, salah sendiri, ternyata kamu perempuan yang seperti itu, tidak bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan, anak yang baik, suami yang baik, kok kamu gak bersyukur sekali hidupnya, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan,
sadar atau tidak, mungkin kita juga salah satu yang berkomentar. Saya juga seringkali berkomentar. Saya nggak ngetik sih di kolom komentar itu. Kalau Bapak Ibu cari nggak akan ada nama saya di kolom komentar yang sedang ada kasusnya ini. Saya juga pernah upload, mengunggah story gitu tentang ini gitu. Nah, tapi mungkin dalam perbincangan saya dengan orang-orang, mungkin dengan suami saya, mungkin dengan teman-teman saya, mungkin dengan orang-orang di kantor gereja, mungkin saya juga pernah tercetus, kok bisa ya dia melakukan itu? Apa nggak kepikiran ya sama anaknya? Apa nggak kasihan ya sama anaknya gitu? Nggak usah bahas suaminya karena kita nggak tahu hubungan rumah tangganya, tapi apa nggak kepikiran ya sama anaknya? Secara tidak sadar atau sadar, secara sadar saya mengungkapkan hal itu. Dan ayat ini menyelentik saya gitu. Oh iya, komentar saya rupanya menghakiminya, bahwa dia tidak mempertimbangkan anaknya, bahwa dia tidak memikirkan anaknya, bahkan secara tersirat bahwa dia bukan ibu yang baik untuk anaknya. Itu yang saya katakan lewat komentar-komentar dalam perbincangan-perbincangan yang sederhana dengan orang-orang di dekat saya. Tapi Bapak Ibu, betapa mudahnya manusia memfitnah dan menghakimi sesamanya. Bagaimana dalam ucapan kita sehari-hari, dalam ucapan yang sederhana maupun ucapan yang lebih berbobot gitu ya, di tingkat yang formal begitu, kita punya potensi untuk memfitnah dan menghakimi orang lain. Dan saya yakin dalam ucapan saya sendiri pun banyak terkeluar fitnah ataupun penghakiman. Ya, fitnahnya mungkin tidak 100% saya memfitnah gitu, tapi mungkin ada bumbu-bumbu yang saya gunakan gitu, yang mungkin Bapak Ibu juga gunakan. Kadang ceritanya itu seringkali ada bumbunya, dan itu secara tidak langsung kita memfitnah orang lain. Begitupun dengan menghakimi orang lain, walaupun niatnya kita bukan menghakimi. Saya juga nggak sadar bahwa yang saya lakukan kemarin adalah sebuah penghakiman. Baru setelah saya refleksikan, oh iya, saya menghakimi dia juga loh. Ketika saya bilang, aduh kok netizen jahat banget, saya juga menghakimi mereka gitu kan. Nah, ini yang diingatkan oleh penulis saat itu, karena waktu itu moralitasnya umat itu menurun. Mereka memang tidak ada masalah dengan ajaran-ajaran sesat dan lain-lain, bahkan tidak ada persoalan dengan penganiayaan dari beberapa tafsir yang saya baca, tapi persoalan mereka adalah moralitas yang menurun. Ketika keseharian mereka itu hal-hal yang berbau ajaran Tuhan dan keagamaan itu hanya formalitas, tapi kehidupannya itu tidak mencerminkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang dibahas oleh penulis dalam kitab Yakobus ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal keseharian. Nanti kalau dibaca di ayat 13-17 ini tentang berdagang, tentang percaya kepada Tuhan dan lain-lain. Di ayat yang 11 ke 12 ini membahas mengenai memfitnah dan menghakimi. Dan ini diingatkan dengan tegas di ayat yang ke-12. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Siapa kita ini kok kita menghakimi mereka? Siapa kita ini? Ini menjadi pengingat bagi saya yang seringkali mungkin saya dan Bapak Ibu sekalian juga menghakimi orang lain, bahkan dalam perbincangan-perbincangan yang sederhana. Dan ini seringkali kita abaikan, ya orang lain juga begitu, ya memang dia kelakuannya kayak gitu kan. Padahal enggak, kita enggak punya sedikit pun hak untuk menghakimi orang lain. Ketika kita memfitnah sebenarnya ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memfitnah, Bapak Ibu tuh sedang menghakimi orang lain loh. Karena yang kita ceritakan, misalnya saya memfitnah si A, berarti yang saya ceritakan si A adalah yang saya gambarkan tentang kepribadian dia. Jadi saya menghakimi dia menurut imajinasi saya. Lalu saya fitnahkan ke orang lain. Nah, itu kan ya fitnah dan penghakiman itu berjalan bersama, bisa berjalan bersama. Nah, dan ini bisa terjadi setiap detik Bapak Ibu. Ini bukan bukan hal yang butuh momen khusus gitu. Kalau mencuri itu kan butuh momen khusus dan perencanaan. Bahkan mau mencuri permen atau gorengan itu kan butuh momen dan tekad dan usaha gitu. Sedangkan memfitnah dan menghakimi orang itu tidak perlu momen khusus. Kapanpun, dimanapun, sendiri ataupun bersama, kita tuh bisa menghakimi orang lain loh Bapak Ibu. Dalam pikiran kita, dari mata kita, dari telinga kita bisa menghakimi orang lain.
Dan betapa pentingnya ayat ini karena kita sering melupakan, saya juga sering melupakan bahwa dalam pikiran, perkataan kita, tindakan kita bisa memfitnah dan menghakimi orang lain. Nah, ini menjadi pengingat kita bersama Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tetapi siapa tahu kita ini? Karena satu-satunya pembuat hukum dan hakim adalah Tuhan. Satu-satunya yang punya hak, punya kompeten, punya kewenangan untuk menghakimi dan membuat hukum adalah Tuhan. Sehebat-hebatnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sepintar-pintarnya kita manusia ini, kita tidak punya hak. Ibaratnya kalau di kelas, anak yang ranking 1 itu menilai pekerjaan temannya. Sepintar-pintarnya dia adalah seorang murid yang punya hak wewenang untuk menilai, untuk memilih ajaran apa yang akan diajarkan adalah guru. Jadi anak sepintar-pintarnya murid ya dia nggak punya hak untuk menilai orang lain, untuk memberikan rapot kepada nggak punya hak. Yang punya hak hanyalah guru. Begitupun dengan kita. Niat saya baik kok. Apa? Saya bahkan tidak bisa membela diri saya, niat saya nggak begitu ya, niatnya nggak begitu, niatnya baik ya. Akhirnya toh menghakimi, akhirnya toh memfitnah. Nggak bisa. Bertopeng apa kita? Ya memang kita memfitnah dan menghakimi orang lain. Makanya sekarang saya mengajak Bapak Ibu, mari yuk bersama-sama kita menahan diri supaya dalam pikiran perkataan kita stop memfitnah orang lain dan stop menghakimi orang lain. Dan ini adalah hal yang sepele tapi susah untuk dikerjakan. Maka dari itu mari saling mengingat. Kemarin kita udah janji loh buat gak menghakimi orang. Udahlah, kita gak usah bahas kayak gitu lagi, kita bahas yang lain. Hayo, kemarin sudah janji loh kita buat nggak menilai, merendahkan atau bahkan memfitnah orang. Udahlah, kita nggak usah bahas orang lain, kita bahas makanan aja, kita bahas yang lain aja yang lebih seru, atau bahkan kita bahas firman Tuhan aja, biar kita nggak menghakimi atau memfitnah orang. Jadi mari kita bersama-sama belajar. Jadi Bapak Ibu nanti yang ngobrol sama saya, sekiranya saya terdengar menghakimi atau memfitnah orang, feel free, jangan sungkan untuk mengingatkan saya juga. Jadi kita saling mengingatkan. Kenapa? Karena kita sesama manusia. Mbak katanya kemarin nggak mau ini loh menghakimi orang lagi. Oh iya, nanti saya juga akan sadar. Karena kadang itu nggak butuh effort, nggak butuh usaha untuk menghakimi orang lain. Tiba-tiba aja nyeplos, tiba-tiba saja terucapkan. Jadi mari bersama-sama, yuk kita saling menjaga satu sama lain. Kita saling bukan menghakimi ya, kamu tuh hobinya fitnah, kamu barusan menghakimi, enggak, tapi ayo kita bareng-bareng lah, kita belajar nggak menghakimi orang lain, kita nggak usah ngomongin orang lah, kita ngomongin firman Tuhan aja, kita ngomongin makanan enak aja. Saya kan suka makan ya, jadi Bapak Ibu kalau ketemu saya, sekiranya saya akan menghakimi orang, langsung diajak aja ngomongin makanan, saya akan langsung sadar, oh iya kita harus ngomongin makanan aja. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, mari mengasihi sesama kita, mari berusaha berjuang untuk tidak memfitnah maupun menghakimi. Kalau kita nggak paham orang lain ya sudah, memang dia adanya begitu, nggak usah repot untuk menghakimi mereka, dan itu adalah hak Tuhan saja. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, jika dalam mengasihi sesama kami masih belum bisa memberikan kasih yang sebaik-baiknya, dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengasihi sesama kami lebih lagi dengan meneladani kasih dari Tuhan. Dan jika kami akan menjalani kehidupan kami, kiranya Tuhan menolong kami supaya setiap pikiran, perkataan maupun perbuatan kami selalu meneladani kasih dari Kristus saja. Dan kami memohon kiranya Tuhan terus memulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19 di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan memberikan semangat dan harapan yang baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini mari menjalani hari-hari dan hati yang baru, yang lebih bersih. Ya, selamat menjalani hari ini. Demikian dapat saya sampaikan, kiranya menjadi hal yang baik bagi kita semua. Dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa.